Halo semua, berjumpa lagi di Alit Arnaud channel ternak sapi Bali. Eh, Salam jumpa, kita kembali bersama di dalam pembelajaran kita berternak sapi. Khususnya kita akan berbagi informasi tentang peternakan sapi Bali. Dan kali ini kita berada di tempat penggemukan kita. Jadi bagi sahabat yang ingin belajar memulai usaha berternak sapi, khususnya sapi Bali, mari kita belajar bersama-sama di dalam breeding sapi Bali. Seperti kita ketahui, breeding sapi itu adalah sistem yang kita untuk pengembangbiakan sapi indukan untuk kita mendapatkan padetan yang super. Tentunya bisa kita dapatkan sesuai dengan standar. Jadi kita di dalam breeding ini kita memelihara sapi indukan kita untuk mendapatkan padetan yang super, dan dimana kita bisa memilih bibit indukan yang super dengan kita kawinkan dengan pejantan yang super ya. Dan kali ini kita akan melihat hasil breeding kita. Jadi seperti kita ketahui, breeding itu adalah pengembangbiakan dari sapi indukan untuk mendapatkan padetan. Dan sekarang ini di tempat ini adalah tempat penggemukan kita. Jadi hasil dari breeding itu kita kembangkan di sini. Jadi breedingnya itu kita pisahkan karena tempatnya di sini tidak cukup. Jadi indukannya itu kita taruh di tempat lain untuk supaya lebih maksimal kita memeliharanya. Dan ini kita akan berbaginya ini tentang penggemukan kita. Dan ini untuk sahabat yang mungkin baru belajar itu memelihara sapi. Ini adalah hasil pertama kita informasikan di saat breeding itu. Kita tentunya prosesnya itu memilih bibit indukan yang super, tentunya juga yang kenjah, supaya lebih efektif untuk kita ternaknya, cepat untuk berkembang biaknya. Kita pilih bibit indukan yang kenjah atau yang super, dan setelah itu kita mendapatkan seekor padetan ataupun anaknya. Jadi teman-teman yang belum tahu padetan ini adalah seperti ini. Jadi padetan itu yang kalau sebelah kanan ini padetan pejantan dan ini betina. Jadi ini berkisar umur 6 bulanan dan indukannya sudah kita kawinkan. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, padetan itu adalah anak dari sapi. Itu namanya padetan. Sering kita melihat kalau di Bali namanya godel ya. Ini betina, sebelah ini betina, dan ini pejantan. Ini beda ya, tanduknya sudah beda. Ini sudah dikeluh ya. Ini untuk sahabat yang ingin melihat padetan pejantan ini dan padetan betina ini. Dan setelah padetan itu nanti kita pelihara ini kalau sudah umurnya sampai 1,5 tahun seperti ini. 1,5 tahun dan mengalami proses perubahan warna sesuai dengan perubahan warnanya, perubahan warna bulunya dari merah seperti ini akan berubah menjadi hitam, yaitu jenis sapi Bali. Jadi sapi Bali inilah ciri khasnya perubahan warna bulunya dari merah bata menjadi hitam. Nah, jadi kali ini kita akan belajar kepada teman-teman tentang penggemukan. Setelah breeding kita belajar breeding, kita memilih pengembangbiakan, memilih induk yang super. Tentunya nanti kita mendapatkan padetan yang super ya. Ini umur setelah 1,5 tahun ke atas, sapinya akan berubah warnanya dari merah bata menjadi hitam ya. Ini penampakannya. Dan ini penggemukannya
kita usahakan supaya selalu mendapatkan makan yang maksimal. Dan untuk teman-teman yang ingin belajar tentang pengemukan setelah breeding itu, harus kita ketahui prosesnya. Kalau ingin belajar pengemukan, tentukan dulu modal yang kita miliki. Tentunya modal yang kita miliki itu berapa, jadi bisa kita tentukan. Kalau sekarang 10 juta itu dapat pedetan, itu harganya 9 jutaan. Dan kalau 4 juta itu dapat ini. Kalau 4 juta ini dapat ini yang betina ya, itu harganya. Jadi kita tentukan dulu modal kita di dalam pengemukan itu, sapi yang apa yang kita akan pilih. Setelah itu tentunya kalau kita memilih pedetan seperti ini, tentunya proses pengemukannya lama, sampai 1 sampai 3 tahun nanti baru bisa akan sebesar hitam seperti itu. Karena tentunya ini sapi Bali, prosesnya cukup memakan waktu. Seperti kita ketahui, sifat alaminya seperti sapi Bali itu seperti pemakan rumput itu akan melalui proses yang cukup panjang ya. Karena seperti kita ketahui itu, sapi Bali itu tidak akan bisa melebihi dari 500 kilo berat badannya, beda dengan limusin. Setelah itu, setelah menentukan modal, tentukan kalau setelah modal itu kita punya berapa, tentukan jenis sapi apa yang akan kita kembang biakkan. Seperti kita di Bali ini pasti sapi Bali yang kita kembang biakkan. Tapi kalau teman-teman ada di luar pulau, tentunya bisa milih limusin, tapi tentunya itu modalnya akan lebih banyak ya. Setelah memilih jenis sapinya, betina ataupun pejantan, tentunya itu kalau pengemukan itu pasti memilih pejantan Bali ataupun limusin, itu akan berbeda harganya. Dan tentunya kalau di Bali 10 juta ke bawah itu baru dapat pedetan. Mungkin sekarang teman-teman yang memiliki pedetan limusin, saya tidak tahu harganya, jadi mungkin bisa nanti informasikan di kolom komentar. Dan setelah itu kita belajar untuk kalau kita sudah punya modal, sudah punya pedetan jenis sapi, nanti baru kita pastikan untuk membuat kandang. Kita usahakan kandangnya beratapnya seperti ini, ada atap, ada alasnya yang kuat, walaupun sederhana. Dan mungkin kalau atapnya itu bisa pakai jerami, ilalang ataupun daun kelapa. Kalau tidak ada spandek ya, genteng bekas-bekas itu bisa kita pakai. Dan tentunya kita mengandangkan sapinya itu supaya aman. Nah, itu proses kita pengemukan kita harus, sapinya itu harus minimal kita kandangkan kalau kita memilih sistem pengemukan. Setelah menentukan kandang, baru kita akan proses pengemukan. Setelah pengemukan itu tentunya pemeliharaan itu tentunya meliputi sistem manajemen seperti memberikan pakan, minum, dan lain-lain. Itu seperti memberikan obat cacing kepada sapinya itu 3 bulan sekali. Kalau pengemukan itu kita kasih obat cacing 3 bulan sekali supaya tidak terlalu banyak di dalam pencernaannya ada cacing. Setelah itu mungkin seperti pengalaman saya ini, selain manajemen itu, kita perlu dalam pemeliharaan itu kita memerlukan bank pakan untuk ketersediaan pakan kita, supaya sapinya itu tetap mendapatkan hijauan segar. Selain mungkin bank pakan itu juga teman-teman mungkin di daerah lain itu bisa memberikan pakan fermentasi, comboran ataupun konsentrat. Nah, itu kan terserah nanti setelah mungkin wilayahnya. Seperti ada di Lampung, Sumatera itu banyak ada onggok, singkong, mungkin ada. Kalau kita lihat tuh di Sumatera tuh banyak ya, solid itu limbah dari sawit itu bisa diberikan sapinya.
Nah, kalau kita di sini itu semua tidak ada. Si onggok, kelapa sawit itu tidak ada. Tentunya kita hanya bisa memberikannya hijauan rumput, mungkin bisa membuat bang pakan, pedetan, ataupun rumput odot, rumput pakcong, itu bisa kita bikin di sini. Setelah kita memberikan ataupun menyiapkan pakan di dalam pemeliharaan itu, setelah itu tentunya juga kita yang terpenting itu menjaga kesehatan kandang ataupun menjaga kesehatan ternak sapi kita. Terutama kebersihan kandang itu kita usahakan sapinya itu biar kotorannya itu pagi dan sore itu kita bersihkan supaya tidak menempel di kulit sapi itu ataupun di bulunya sapi itu, karena seperti kita ketahui akhir-akhir ini pengalaman kita, penyakit virus PMK ataupun virus LSD telatu-telatu itu sedang menerajalela ataupun sedang ramai-ramainya. Mungkin di tempat-tempat teman-teman juga ada virus-virus seperti itu. Tentunya kita juga waspada dengan virus-virus yang berbahaya. Tentunya kita dengan cara membersihkan kandang sapi kita supaya bisa terhindar dari hal-hal seperti itu. Oke, mungkin itu informasi kita untuk teman-teman yang ingin belajar penggemukan. Tentunya setelah breeding itu di sini tempat kita untuk menggemukkan sapinya. Ini pedetan, ini setelah pedetan itu setelah 1 tahun kita pelihara sebesar ini, dan ini sudah 2,5 tahun sebesar ini. Nanti setelah 3 tahun kita akan jual itu, ya. Ya, ini penggemukan kita dari pedetan. Ini sudah 1 tahun, ini sudah 2,5 tahun kita pelihara. Ya, seperti itu mungkin pengalaman kita di tempatnya sangat sederhana. Ini kandangnya sederhana dari bambu, limbah-limbah semua ini, limbah ini dari pohon cengkeh, ya. Ya, mungkin itu kita bisa informasikan untuk teman-teman yang ingin belajar penggemukan, ya. Oke sahabat, ya mungkin itu dulu yang bisa kita bagikan untuk para sahabat peternak sapi dimanapun berada. Semoga video ini bermanfaat, dan jika berkenan dibagikan ke informasinya ini ke teman-teman para peternak, dan jangan lupa like dan di komen. Semoga channel ini berkembang dan semangat membagikan informasi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam ngarit dari Bali.